Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Winda Triwahyuni, mahasiswa semester 5 dengan NPM 2340402013. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan kajian topik mengenai ekonomi sisi penawaran, yang dimana saya merangkum materi ini dari buku Nopirin 2 serta beberapa sumber penggayaan lainnya, dimana saya harap penjelasan ini dapat membantu kita dalam memahami salah satu ilmu penting dalam ekonomi. Latar belakang pemikiran ekonomi sisi penawaran. Jadi pendekatan ini tuh berkembang karena adanya pandangan yang mengatakan bahwa kebijakan permintaan ini tuh nggak cukup. Nah, di kebijakan pemerintahan ini tuh memang bisa mendorong konsumsi, tetapi tanpa adanya kemampuan produksi yang memadai, maka ekonomi itu tetap tidak bisa tumbuh secara optimal kan? Oleh karena itu, sisi penawaran ini memberikan penekanan pada hal-hal seperti efisiensi produksi, investasi, teknologi, tenaga kerja yang produktif, serta regulasi yang mendukung. Apa sih ekonomi sisi penawaran itu? Nah, ekonomi sisi penawaran adalah pendekatan dalam analisis ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, pada pandangan ini, produksi dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika produksi meningkat, baik melalui investasi, teknologi, tenaga kerja yang produktif, ataupun kebijakan pemerintah, maka output nasional juga akan meningkat. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan stabil. Lalu, mengapa disebut sisi penawaran? Nah, istilah sisi penawaran digunakan karena fokus utamanya berada pada produsen atau pihak yang menyediakan barang dan jasa. Jadi, bukan pada sisi permintaan nih, seperti konsumsi atau belanja masyarakat, melainkan pada bagaimana nih produsen ini dapat memproduksi lebih banyak dengan cara yang lebih efisien. Lalu, ada beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi pendekatan dalam ekonomi sisi penawaran. Yang pertama, produksi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi terutama digerakkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Jadi, semakin besar produksinya, semakin besar pula pendapatan nasionalnya. Kedua, perlu ada insentif bagi produsen, di mana insentif seperti pajak rendah, izin usaha yang mudah, dan biaya produksi yang terjangkau dapat mendorong perusahaan untuk memperluas usaha. Ketiga, peran pemerintah adalah mempermudah, bukan menghambat. Nah, di sini pemerintah perlu menyediakan lingkungan yang kondusif melalui regulasi sederhana, infrastruktur yang memadai, serta dukungan terhadap inovasi dari investasi. Keempat, teknologi dan inovasi sangat menentukan. Jadi, kemajuan teknologi ini dapat membantu proses produksi yang lebih cepat dan lebih efisien, sehingga output yang meningkat ini tanpa harus adanya biaya tambahan. Pendekatan ini meyakini bahwa ketika produsen diberi ruang dan insentif yang cukup, mereka akan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menurunkan harga melalui peningkatan pasokan barang. Adapun dampak dari kebijakan sisi penawaran, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Kita akan membahas dari sisi positif dulu nih. Jadi, dampak dari sisi positif kebijakan ekonomi sisi penawaran ini yaitu produksi dia akan meningkat, investasi akan bertambah, lapangan kerja baru akan tercipta, inflasi dapat ditekan karena barang tersedia lebih banyak, dan daya saing ekonomi itu akan meningkat. Tapi ada juga nih sisi negatifnya jika ini tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, dia akan berdampak pada potensi penurunan pendapatan negara akibat pemotongan pajak. Yang kedua, itu manfaat kebijakan ini lebih sering dirasakan oleh perusahaan besar. Lalu yang ketiga, itu ada deregulasi yang berlebihan, ini bisa mengabaikan aspek dari lingkungan itu sendiri. Untuk memperjelas pembelajaran, ini ada beberapa contoh yang akan saya berikan untuk
kebijakan sisi penawaran. Yang pertama ada penurunan pajak perusahaan di sini untuk mendorong ekspansi usaha. Yang kedua ada deregulasi, yaitu penyederhanaan izin atau aturan bisnis. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik. Yang keempat ada pelatihan tenaga kerja di sini untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang kelima ada pengembangan teknologi melalui dukungan riset dan inovasi. Jadi dari semua kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas ekonomi. Jadi mengapa ekonomi sisi penawaran itu penting? Nah, pendekatan ini dianggap penting karena mendorong investasi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi nasional, dan memperkuat daya saing ekonomi di pasar global. Jadi, ketika produsen ini mampu bekerja secara lebih efisien, maka perekonomian secara keseluruhan juga akan menjadi lebih kuat dan juga stabil. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi ekonomi sisi penawaran. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada kalian semua mengenai bagaimana sih kebijakan sisi penawaran ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.